welcome back again di channel aku Nova. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian, aku mau ngasih tips yaitu cara menghilangkan beruntusan dengan tepat. Kadang ada juga wajah yang bandel kan, yang gak sembuh-sembuh, terus aja beruntusan dan sensitif wajahnya. Nah, mungkin kalian juga salah menggunakan skincare-nya dan juga nggak teliti pada saat melihat kandungan-kandungan atau ingredients yang ada di dalam skincare kalian. Nah, jadi aku bakalan sharing seputar beruntusan. Seperti biasa, sebelum ke tipsnya, yang baru mampir di channel aku jangan lupa untuk subscribe, terus like dulu video ini, komentar di bawah, kasih aku kritik, saran atau apapun itu, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. So keep on watching. Nah, oke, sebelum aku kasih tahu ke kalian tipsnya itu seperti apa dan rekomendasi produk yang bagus untuk menghilangkan beruntusan itu apa aja, yang paling penting kita harus tahu dulu nih, yang menyebabkan beruntusan itu sendiri, apa sih faktor penyebabnya? Oke, ada dua faktor. Yang pertama itu lingkungan. Kalian kurang menjaga kebersihan, maksudnya bukan berarti kalian itu kotor, tapi kalian mengabaikan hal-hal yang sepele dan akhirnya menyebabkan masalah kulit gitu. Contohnya, kalian jarang cuci muka, apalagi kalau misalkan nggak ada aktivitas di luar, atau lagi libur kerja, libur kuliah, libur sekolah, kalian cuma aktivitas di rumah aja, diem di rumah, nah kalian lupa untuk cuci muka. Padahal ini tuh wajib banget 2 kali dalam sehari, pagi sama malam gitu, untuk menjaga kulit kita itu tetap bersih. Lalu telepon. Nah, kalian sadar gak sih kalau lagi ngangkat telepon, HP kalian itu nempel ke area pipi. Nah, kita nggak tahu kan seberapa banyak kotoran yang ada di handphone kita. Terus jarang banget kan untuk ngebersihin handphone. Kalian teleponan lama-lama, terus HP-nya nyentuh pipi kalian. Akhirnya kotoran yang ada di handphone atau bakteri yang ada di handphone itu pindah ke wajah kalian. Nah, terus juga sarung bantal dan sarung guling. Ini wajib banget kalian ganti secara rutin, karena kita tuh pakai setiap hari kan. Dan area wajah kita itu selalu nempel kan kalau malam hari sama bantal ataupun guling. Nah, jadi kalian bisa ganti sarung bantal dan sarung guling itu maksimal 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, itu lebih bagus. Nah, terus juga nih buat yang berhijab kayak aku gini, untuk pemakaian jilbab itu harus 1 kali pakai, karena kalau kita pakai berulang, ini udah pasti jilbabnya kotor. Nah, ini kan nempel-nempel tuh di wajah kita. Terus kita keluar rumah, ketemu debu jalanan, polusi, itu pasti nempel kan di jilbab kita. Nah, jadi saran aku harus selalu ganti jilbab setiap hari. Lanjut, yang kedua itu nggak cocok sama produk skincare. Nah, jadi kalau misalkan kalian lagi nyobain produk skincare baru, terus ada reaksi alergi ataupun ya sensitif kemerahan di wajah kalian, melebihi batas waktu adaptasi kulit wajah kalian dengan skincare, itu kalian harus cepat-cepat berhenti menggunakan skincare tersebut. Nah, tapi kadang kita juga mikir mungkin ini breakout karena produk baru gitu kan, ya bisa jadi. Tapi untuk cari aman, kalau aku sih biasanya untuk mencoba produk skincare yang baru itu aku coba di area belakang telinga dulu selama beberapa hari. Kalau misalkan nggak ada reaksi alergi dan semacamnya, baru aku berani pakai di wajah aku gitu ya. Jadi jangan paksain, atau kalian misalkan sayang nih baru juga berapa kali pakai, terus skincare-nya juga mahal, masa nggak dipakai. Nah, daripada wajah kalian kenapa-kenapa, langsung stop aja pakai skincare tersebut. Nah, terus kenapa sih bisa terjadinya beruntusan ini? Lagi-lagi beruntusan disebabkan karena penyumbatan di pori-pori kita akibat sel kulit mati, sisa make up, bakteri, ataupun kombinasi ketiga penyebab tersebut. Nah, jadi karena penyumbatan pori-pori, berarti kulit kita itu harus ekstra bersih, itu harus selalu bersih. Lakukan double cleansing sebelum tidur, wajib banget membersihkan make up, terus juga mengangkat sel kulit mati atau exfoliating setiap minggunya. Oke, sekarang di sini aku mau kasih tahu ke kalian 7 kandungan aktif yang ampuh banget untuk membantu kulit yang beruntusan. Kalian bisa catat ini baik-baik. Jadi pada saat nanti kalian beli skincare, langsung baca ingredientsnya. Terdapat nggak sih kandungan yang akan aku kasih tahu ke kalian ini? Yang pertama itu adalah kandungan salicylic acid. Salicylic acid ini itu mampu mengangkat semua kotoran yang ada di pori-pori dan membantu menghilangkan atau mengangkat minyak berlebih pada kulit wajah kita.
Nah, biasanya kalian nemuin kandungan salisilik asid ini itu di obat jerawat ya, kayak salep jerawat itu. Dulu aku pernah pakai benjolak. Nah, di situ ada salisilik asidnya juga. Terus salisilik asid ini ada di skincare yang khusus untuk akne. Yang kedua itu adalah kandungan tea tree oil atau tea tree water. Pokoknya semua skincare yang mengandung green tea, bisa dari masker organik, bisa dari skincare lainnya, itu bagus ya untuk wajah yang sensitif, beruntusan ataupun berjerawat. Karena tea tree oil ini mengandung antiinflamasi dan antimikroba yang dapat meredakan kemerahan, peradangan, pembengkakan, dan meredakan peradangan akibat jerawat juga. Lalu yang ketiga itu adalah kandungan benzoyl peroxide. Nah, seperti yang aku tadi bilang, aku dulu pernah pakai salepnya benjolak. Nah, kandungan inilah yang aku pakai untuk menghilangkan jerawat ataupun beruntusan. Dan untuk pemakaian benjolak ini, kalian harus menggunakan dosis kecil maksimal 2,5%. Kalau di atas itu takutnya wajah kalian malah sensitif dan iritasi. Jadi untuk kandungan ini lumayan cukup agak keras gitu, jadi kalian harus pakai dosis kecil. Lalu kandungan yang keempat itu alpha hydroxide acid. Nah, AHA ya. Jadi skincare yang mengandung AHA ini membantu meredakan peradangan pada kulit. Untuk kandungan ini banyak banget dipakai dalam suatu skincare, jadi kalian gampang buat nyarinya. Lalu kandungan yang kelima adalah clay. Nah, clay ini tuh merupakan salah satu kandungan yang biasanya umum dipakai dan ditemukan pada produk masker. Nah, jadi jenis masker wajah ini tuh mampu mengangkat kotoran di wajah, mampu mengangkat minyak, terus juga bisa mengangkat komedo, supaya pori-pori kalian itu tidak tersumbat dan tetap bersih. Kandungan yang berikutnya adalah retinoid. Nah, ini biasanya ditemuin di salep jerawat atau skincare yang memang khusus untuk wajah berjerawat. Lalu kandungan yang terakhir itu adalah sulfur ataupun belerang yang merupakan bahan alami untuk menyembuhkan beruntusan ataupun jerawat, yang mampu menyembuhkan si bekas jerawat dan menyamarkan noda hitam. Nah, jadi itu dia 7 kandungan yang bisa mengatasi wajah kalian yang sensitif, beruntusan ataupun berjerawat. Jadi kalian bisa baca dulu di ingredients atau komposisi skincare-nya sebelum kalian beli produk skincare tersebut gitu. Nah, oke, di sini ada beberapa produk skincare yang biasanya aku pakai kalau misalkan wajah aku lagi sensitif, beruntusan dan berjerawat. Yang pertama di sini aku wajib banget untuk double cleansing karena aku suka make up gitu kan. Tapi walaupun gak make up, di sini aku tetap double cleansing karena pasti ada debu yang nempel di wajah aku. Nah, untuk double cleansing di sini aku pakai serangkaiannya dari Viva Cosmetics. Jadi ini ada mic cleanser, terus ada face tonicnya juga. Nah, jadi sebelum cuci muka aku bersihin wajah aku dulu pakai mic cleanser dan toner ini. Dan untuk face tonicnya green tea ini udah ada kandungan tea tree oil dan allantoin. Jadi bagus banget untuk kulit sensitif. Nah, setelah itu baru aku cuci muka dan biasanya aku pakai yang khusus acne. Kalau lagi beruntusan atau jerawatan itu aku pakai dari produknya Sari Ayu yang anti acne. Terus akhir-akhir ini aku lagi suka banget pakai cleansing dari The Alba Pays de Monde karena ini tuh bagus untuk kulit sensitif. Dia udah non comedogenic gitu, jadi nggak bakalan nyumbat pori-pori. Nah, sehabis cuci muka aku nggak pakai toner, jadi langsung pakai serum. Dan serum yang aku pakai itu dari Scarlet Whitening, ini yang anti acne ya, acne serum. Terus dia juga ada tea tree waternya, ada salicylic acid dan licorice. Nah, jadi kandungan salicylic acid sama tea tree water inilah yang membantu proses penyembuhan si beruntusan ataupun jerawat. Nah, terus kalau udah pakai serum ya udah, aku di sini nggak pakai pelembab karena cuma pakai serum aja udah melembabkan wajah aku. Karena kebanyakan serum yang aku pakai itu mengandung hyaluronic acid yang fungsinya melembabkan wajah. Nah, ini tuh bagus banget sih menurut aku untuk ngilangin beruntusan atau jerawat. Nah, aku cobain selama 2 minggu pada saat wajah aku lagi ada jerawat, dan ternyata ini sangat membantu banget. Wajah aku jadi jauh lebih membaik setelah pakai acne serum dari Scarlet ini. Nah, terus pada saat malam hari kalau lagi beruntusan aku selalu dan wajib untuk maskeran, bahkan bisa setiap hari. Nah, setiap hari itu kalau misalkan aku pakai masker organik, karena untuk masker organik itu aman digunakan untuk setiap hari. Nah, produk masker yang aku selalu pakai saat beruntusan atau berjerawat, yang pertama di sini aku punya masker organiknya dari Pure Lily. Ini yang variannya green tea, ini bagus banget buat wajah
sensitif beruntusan gitu. Terus juga di sini aku ada maskernya dari Sari Ayu. Nah terus yang terakhir aku pakai Foriving Nimes dari Himalaya. Ini bener-bener bagus banget. Dan kelihatan hasilnya itu cepet banget kalau aku pakai masker Himalaya. Aku cuma pakai seminggu aja itu udah kelihatan banget progresnya bagus. Nah setelah maskeran biasanya aku pakai facial night emulsion dari Nayo Skin. Ini tuh kayak krim wajah atau bisa juga sleeping mask. Jadi si Nayo Skin facial night emulsion ini yang menutrisi kulit wajah aku pada saat tidur. Dan ini bagus banget untuk meredakan peradangan di wajah kita, jadi mengatasi beruntusan ataupun berjerawat. Oke, jadi itu dia tips atau sharing kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Kalau kalian mau request video lain ataupun ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye bye.